sini kami ingin memaparkan hasil dari materi analisis karya tersusun bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Soteman dengan NIM J04012411070. Selanjutnya, saya Nora Farisa dengan NIM J041241059. Saya Rasul Monianti dengan NIM J04012411050. Saya Sedinur Alisa dengan NIM J040124104. Saya Lila Santi dengan NIM J04012411089. Dan saya dari Kota Roma dengan NIM J012411008. baik, langsung saja kita ke penjelasan yang pertama. Baik, sebelum ke materi selanjutnya, kita akan perkenalan dulu dengan pembahasan yang pertama, yaitu ada latar belakang, lalu yang kedua ada kerangka teori, yang ketiga itu ada hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir itu ada kesimpulan dan juga saran. Baik, kita ke materi yang pertama, itu ada di latar belakang yang akan dijelaskan oleh saudara Denny Faturrahman. Oke, baik, ini adalah latar belakang. Nah, di latar belakang itu dengan kemajuan teknologi yang sekarang membuat banyak perubahan di berbagai hal, salah satunya di bidang komersil. Dengan kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa melihat barang yang akan kita beli secara langsung dengan live dan bisa memberikan keputusan terhadap pembelian produk yang akan kita beli. Dan gaya komunikasi pada live TikTok penjualan makanan ringan menciptakan keterikatan antara audiens dengan pembeli dengan penjual melalui interaksi secara langsung dan respon secara real time. Penjual sendiri menggunakan sama kata, merespon komentar, dan menyebut nama penonton untuk membuat perasaan mereka merasa diperhatikan. Oke, baik, itulah pemaparan latar belakang dari saudara Denny Faturrahman. Untuk slide selanjutnya itu ada kerangka teori yang akan dijelaskan oleh Laura Faturrahman. Ini saya akan menjelaskan kerangka teori. Nah, teori komunikasi ini dijelaskan sebagai landasan dasar yang mencakup pengertian komunikasi secara umum dan komunikasi interpersonal secara khusus. Komunikasi di sini dipahami sebagai proses interaksi antara komunikator dan komunikan, baik secara verbal maupun non-verbal. Gaya komunikasi di media sosial, khususnya di TikTok, bersifat unik sebab platform ini memungkinkan interaksi secara langsung dan dinamis. TikTok sebagai media komunikasi visual memungkinkan interaksi lebih hidup dengan live streaming. Pembuat konten dapat menunjukkan secara langsung pengalaman mengkonsumsi makanan pedas yang dijualnya. TikTok juga memungkinkan Basreng Sultan Bandung untuk memberikan respon real time terhadap opini audiens, menciptakan komunikasi dua arah yang kuat. Oke, baik, itu dia hasil dari pemaparan kerangka teori. Untuk selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Di sini ada 3 poin utama. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh saudari Siti Nuranisa. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu penggunaan gaya komunikasi pada live TikTok Basreng Sultan Bandung. Mereka menggunakan bahasa yang Melayu seperti check out sekarang, aku sebentar lagi udah harganya. Bahasa yang sedang tren juga mereka gunakan untuk menawarkan harga promo yang berlaku hari-hari saja, yang bisa membuat penonton live ini terpengaruh untuk segera membeli produknya. Seperti menggunakan kalimat tunggu apa lagi, check out sekarang juga mumpung masih diskon. Baik, yang kedua itu akan dijelaskan oleh saudari Lila Jahan. Yang kedua itu ada respon audiens terhadap live TikTok. Salah satu kekuatan live streaming TikTok adalah kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan penonton atau audiens. Dan Basreng Sultan Bandung memanfaatkannya dengan maksimal. Adanya komunikasi yang interaktif diberikan oleh Basreng Sultan Bandung membuat para audiens tertarik untuk bertanya jauh terkait produk-produk yang dijual oleh Basreng Sultan Bandung ini. Dengan adanya komunikasi yang interaktif juga antara penjual dan pembeli menjadikan peluang untuk mengetahui informasi produk yang dijual lebih banyak. Dan poin yang terakhir akan dijelaskan oleh saudari Nasri. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan interaksi dalam live TikTok tersebut. Yang pertama ada penggunaan kalimat persuasif yang dimana live tersebut mengajak para audiens untuk membeli produk Basreng mereka. Yang kedua penggunaan logat daerah. Di daerah tersebut Bandung jadi menggunakan bahasa Sunda. Yang ketiga respon cepat kepada audiens. Yang keempat ekspresi terbuka dan antusias. Yang kelima penulangan sebagai penekanan. Keenam penggunaan gaya yang sedang tren.
Ketujuh, interaksi yang menghibur dan beragam. Baik, itulah dia tadi beberapa pemaparan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari hasil karya tulis ilmiah ini. Dari kesimpulannya, penggunaan gaya komunikasi persuasif dengan bahasa yang sedang tren, penggunaan logat daerah Bandung yang sangat khas sekali oleh hostnya, menciptakan kesan keakraban bagi para audiens dan memperkuat branding lokal yang menarik perhatian audiens. Respon cepat terhadap pertanyaan juga komentar penonton membangun komunikasi dua arah yang efektif, sehingga penonton merasa terlibat dan juga dihargai. Dan untuk saran dari karya tulis ilmiah ini adalah: 1. Pengembangan gaya komunikasi. Yang kedua, peningkatan interaksi dua arah. Yang ketiga, konsistensi dengan branding. Lalu yang terakhir, optimalkan dengan teknik persuasi. Sekian